umat Katolik ya, hari Jumat ini akan merayakan Hati Yesus Maha Kudus. Saya pernah dengar suatu lagu dan pada bakti tentang itu. Dan sama-sama ya, aku coba bernyanyi dan ya sejauh bisa saya iringi dengan gitar. Raja cinta ditembusi pengemis yang merelakan cinta demi selamat dunia. Iya, kita umat Katolik hari Jumat ini merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bagaimana ini terjadi hari raya ini? Dulu pada abad 12, 13, 14, bahkan sampai abad 15, di Eropa terjadi beberapa tragedi yang sangat-sangat memilukan. Misalnya penyakit pes, seperti yang kita alami sekarang, ada penyakit pandemik COVID-19. Pada abad itu terjadi penyakit pes dan hampir seluruh Eropa itu luluh lantak, banyak yang meninggal dunia. Kemudian kita tahu pada abad pertengahan juga ada perang salib, dan perang salib itu menyita perhatian seluruh Eropa dan banyak yang meninggal. Selain itu, daerah-daerah yang dulu diduduki oleh Kekaisaran Roma, daerah itu bangkit mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Maka juga terjadi pergolakan-pergolakan, peperangan-peperangan atau pertikaian antar daerah. Nah, ini latar belakang yang membuat masyarakat pada waktu itu sangat-sangat menderita, putus harapan, ketakutan. Orang mulai bertanya, apakah ada Tuhan ada? Apa Yesus ada? Bagaimana kita melihat dalam terang iman? Penderitaan, kekalutan, itulah yang terjadi pada masa itu. Dan mereka merefleksikan. Untuk menjawab itu, umat beriman merenungkan penderitaan Yesus. Maka hati kudus Yesus pertama-tama yang didevosikan ialah bukan hati kudus Yesus, tetapi penderitaan Yesus, yakni jalan salib. Maka di abad-abad pertengahan, devosi jalan salib sangat-sangat laku. Tetapi kemudian sesudah jalan salib itu direnungkan, kemudian muncullah inisiatif-inisiatif baru atau permenungan-permenungan baru yang secara khusus melihat mengagumi hati Yesus yang Maha Kudus. Maka dari jalan salib itulah muncul satu devosi baru yang disebut dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, dari sana orang mulai atau menghubungkan penderitaan yang mereka alami dengan penderitaan Yesus. Bahwasanya Yesus tidak mau umat manusia menderita. Dia telah memberikan contoh bagaimana cara menderita yang tepat di hadapan Allah. Dialah contoh bagaimana menderita dalam ketaatan. Sesudah devosi ini pelan-pelan menjadi habit, kebiasaan umat beriman, pada abad-abad 13, 14, sesudah masa tenang, mulai umat beriman sendiri mencari apa dasar kita untuk berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, baru mereka mulai membuka kitab suci. Ternyata dalam kitab suci, dalam Matius 9 ayat 36 misalnya katakan, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka seperti domba tak bergembala. Ini salah satu yang mereka temukan dalam ayat kitab suci. Dan juga dalam Matius 20 ayat 34, Yesus menyembuhkan orang buta. Dikatakan begini, hati Yesus tergerak oleh belas kasih.
Maka ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Dan kemudian dalam Lukas 7 ayat 13 dikatakan begini, melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini sudah cukup menggambarkan bahwa hati Yesus tidak tenang melihat umat manusia menderita. Yesus sendiri tidak tenang melihat pengikutnya datang lalu kelaparan seperti domba tak bergembala. Hatinya juga tidak tenang melihat janda yang datang kepadanya, dia tolong. Hatinya juga tidak tenang melihat orang buta itu, dia jamah, dia sentuh. Nah, inilah yang membuat, yang menggembirakan, menyemangati umat akhirnya di dalam penderitaan itu tadi. Pada abad-abad selanjutnya, banyaklah orang merenungkannya, bahkan menjadi orang kudus. Misalnya Santo Bonaventura, kemudian Santo Bernardus, Santa Matilda, Santa Lutgarda, dan lain sebagainya. Kemudian pada abad ke-15, pater-pater Yesuit sangat bersemangat untuk mempublikasikan ini, membuat menjadi sangat terkenal. Dan seorang santo dari Prancis bernama Yohanes Eudes, atas izin dari uskupnya, uskup di Rennes di Prancis, pada pertama kali merayakan satu liturgi untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, dari kebiasaan ini, dari devosi ini, muncullah kreativitas lain. Misalnya membuat sosok Yesus, gambar atau lukisan dengan hati yang seperti menyala di dada. Lukisan-lukisan ini bermuncul atau bermula dari abad-abad ini. Begitulah kemudian devosi ini menjadi sangat-sangat populer di kalangan umat biasa. Dan pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 memasukkan kebiasaan ini menjadi kebiasaan di dalam gereja ke dalam kalendarium liturgi gereja Katolik. Dan ditempatkanlah itu pada hari Jumat ketiga sesudah Pentakosta. Dan kemudian Paus Leo yang ke-13 pada tahun 1889 mengangkat kebiasaan ini menjadi hari raya di dalam gereja Katolik. Hari raya berarti kita umat Katolik menganggapnya sama dengan hari Minggu. Dan lagu-lagu persis seperti hari Minggu, ada bagian tetap ordinarium. Dan dari segi itu, hari Jumat itu disamakan dengan hari Minggu secara liturgi. Begitulah para saudara, kebiasaan ini menjadi satu kekayaan rohani di dalam gereja. Jadi yang pertama tadi, pada awalnya dia muncul dari permenungan umat Kristiani yang pada awal-awal ke-12 menderita. Yang mereka renungkan ialah penderitaan Yesus. Itulah sebabnya muncul Via Crucis, jalan salib. Dan dari permenungan Via Crucis ini, jalan salib ini, muncullah juga devosi lain, yakni hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, dan kita lihat dalam direktorium Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Ibadat Liturgi Sakramen, dikatakan begini: dipahami dalam terang kitab suci, istilah hati kudus Yesus menunjuk kepada seluruh misteri Yesus, seluruh keberadaannya dan pribadinya. Jadi permohonan kita lagi tidak hanya kepada hatinya lagi, tapi Yesus, karyanya, keberadaannya secara utuh, tidak terpotong-potong, tidak parsial. Lagi dikatakan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, hati kudus adalah Kristus sendiri, sabda yang menjelma, juru selamat. Maka devosi kepada hati Yesus adalah ungkapan historis yang mengagumkan dari kesalehan umat beriman, dari kesalehan gereja kepada Kristus. Devosi ini membangkitkan sikap dasar pertobatan, pemulihan, kasih, rasa syukur,
komitmen, dedikasi kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, lihatlah dalam gereja kita, kejadian dalam masyarakat ini bisa menjadi pemicu awal untuk mengadakan devosi atau bahkan mengadakan perayaan. Marilah kita lihat misalnya pada masa kita sekarang 3 bulan terakhir ini. Pandemi COVID-19 membuat kita untuk berpikir kembali untuk mengungkapkan iman kita secara baru. Muncul devosi. Devosi misalnya doa-doa mohon perlindungan dari virus corona. Doa-doa kerinduan untuk menerima komuni. Lagu-lagu, nyanyian rohani untuk menerima komuni. Ini juga devosi. Lihat para saudara, COVID-19 ini memaksa kita dalam tanda kutip untuk mengaplikasikan iman kita secara baru. Maka, devosi menunjukkan pertama, bahwa iman umat tidak pernah tidur. Mereka mencari cara-cara baru untuk mengungkapkan iman dan untuk mengungkapkan solidaritas dan untuk mengungkapkan cara menangani wabah atau penderitaan yang sedang mereka alami. Yang kedua, Roh Kudus tidak berkarya dalam situasi yang amat sulit pun. Dia menggerakkan hati kita, hati para saudara, hati umat beriman untuk mencari cara-cara baru dalam mengaktualisasikan iman kita, dalam menyatakan iman kita. Roh Kudus memberi kita penerangan, discernment untuk mencari cara beribadat. Maka lihatlah para saudara, dalam selama COVID ini, umat beriman di seluruh dunia di rumah masing-masing menyulap dalam tanda kutip rumah menjadi kapel. Bapak dan ibu yang selama ini jarang berdua bersama keluarga sekarang menjadi nyata. Yang selama ini tidak membaca kitab suci menjadi membaca kitab suci. Dan para imam, para pastor, para suster, budak mencoba membuat ibadat-ibadat kreatif dan membagikan lewat media-media sosial. Selain itu juga umat beriman menjadi kreatif dalam menyikapi situasi ini. Mereka menjadi lebih bersaudara, solider, bantu-membantu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata dalam situasi pelik, ketakutan, was-was ini pun kita tetap dapat mengekspresikan iman kita. Kita tidak dihambat oleh COVID Corona. Kita mampu mencari cara baru untuk mengungkapkannya. Roh itu menggerakkan kita terus-menerus untuk mencari cara-cara baru itu. Demikianlah para saudara, kita melihat bahwa devosi itu pada umumnya muncul dari pengalaman umat beriman untuk menanggapi situasi konkret. Dan kemudian gereja menjernihkan, meluruskan, memperbaiki kembali dan menjadi harta berharga umat beriman. Semoga saudara dalam minggu-minggu ini diberkati oleh Tuhan. Selamat merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga hati kita seperti hati Yesus. Kita nyanyi ya. Thank you.